Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, abang dan kakak sekalian, gimana kabarnya? Insya Allah sehat selalu ya dimanapun kita berada. Oke, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap bisa mengikuti pembelajaran ini. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk doa belajarnya silakan dibaca masing-masing. Baiklah, pembahasan kita pada hari ini yaitu kita masuk ke pembahasan bab 2 di semester 2 tentang elektronika. Oke, jadi yang akan kita bahas hari ini hanya seputar tentang wawasan elektronika dan sejarahnya saja. Oke, wawasan elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Wawasan elektronika, ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Oke, kita masuk ke sejarah elektronika. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison karena penemunya itu Thomas Alva Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan dua buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda, dan Lee de Forest mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Karena 3 jadi trioda. Tabung hampa udara menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Guglielmo Marconi merintis pengembangan telegraf tanpa kabel atau wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Pada tahun 1918, Edwin Armstrong menemukan penerima superheteroidin yang dapat memilih sinyal radio atau stasiun dan dapat menerima sinyal jarak jauh. Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi FM pita lebar atau wideband pada tahun 1935. Sebelumnya, hanya menggunakan AM atau modulasi amplitudo pada rentang tahun 1920 sampai 1935. Oke, ini biasa yang dipakai di radio, yang digunakan di radio, yang biasa 96,5 FM gitu kan. Oke, selanjutnya Bell Laboratories mengeluarkan televisi ke publik pada tahun 1927 dan ini masih merupakan bentuk elektromekanikal. Ketika sistem elektronik menjadi jaminan kualitas, para insinyur Bell Labs memperkenalkan tabung gambar sinyal
katoda, dan televisi berwarna. Akan tetapi, Vladimir Zworykin, seorang insinyur di Radio Corporation of America (RCA), dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya. Tabung gambar dan tabung kamera iconoscope. Pada pertengahan tahun 1950-an, televisi telah melewati radio untuk penggunaan di rumah dan hiburan. Setelah perang, tabung elektron digunakan untuk mengembangkan komputer pertama. Tapi tabung ini tidak praktis karena ukuran komputer elektroniknya. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil, dan lebih kuat, serta lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metalnya dan bahan semikonduktor. Konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. A. Dahmer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan, dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini, yang mana membahas tentang wawasan tentang elektronika, apa itu elektronika, dan termasuk cabang ilmu apa, dan yang terakhir tentang sejarahnya. Jadi kita hari ini hanya membahas itu saja dulu ya. Oke lah, untuk kuisnya kita ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan pengertian elektronika. Oke, masih ingat kan apa pengertiannya? Yang kedua, televisi dikeluarkan ke publik pada tahun berapa? Dan oleh siapa? Oke, tahun berapa dikeluarkan dan tokohnya siapa? Siapa nama tokohnya? Oke, yang ketiga, tuliskan nama tokoh yang disebut sebagai bapak televisi. Oke, mudah kan kuisnya? Oke, jawabannya itu semua ada pada materi kita pada hari ini. Oke, baiklah. Sekian saja materi kita pada hari ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.